Kita lanjutkan materi kita, yaitu pertidaksamaan ya. Ini ya. Ini ada dua bentuk ya. Yang bentuk yang pertama itu bentuk yang sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y ya. X lebih dari A, X lebih atau sama dengan A, X kurang dari A, X kurang atau lebih dari A. Kurang atau sama dengan ya, maaf. Kemudian Y lebih dari A, Y lebih dari atau sama dengan A, Y kurang dari A, Y kurang atau sama dengan A. Jadi bentuk seperti itu. Nah, kita coba bentuk yang pertama yang X ya. X lebih dari A. Kemudian yang di sini X lebih dari atau sama dengan A, X kurang dari A, X lebih dari atau sama dengan A. Nah, kita ambil contoh untuk yang bentuk pertama ini, yang I1 ya, I2, I3, I4. Nah, kita coba bentuk yang I1. Untuk X yang lebih dari A. Nah, misalnya A-nya adalah min 2. Berarti kalau kita ini lebih dari, kita putus-putus ya. Putus-putus. Berarti ini X. Garis ini adalah garis X sama dengan min 2. Nah, kemana arahnya? Karena lebih dari berarti di sebelah kanan. Jadi kita arsir sebelah kanan ya. Kita arsir sebelah kanan ya. Ini lebih dari ya, sebelah sini. Jadi ini adalah X lebih dari A. Yang berikutnya, yang kedua, yang 2, X lebih atau sama dengan A. Kalau misalnya di sini kita tulis 2 ya, maka kalau garisnya X lebih, ini yang pertama ya. Yang kedua, X lebih atau sama dengan A. Berarti ini garisnya tidak putus-putus ya, kita garis lurus. Kalau lebih berarti ke kanan ya, kita arsir ke kanan. Nah, lebih berarti ke kanan. Lebih dari 2 kan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lebih dari min 2, min 1, min 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, yang bentuk yang ketiga, ini yang X lebih atau sama dengan A. Ini berarti ini X-nya, maaf ya, ini bukan A tapi ini 2, min 2 ya. Kita ganti dengan min 2, sudah yang ini dengan 2. Yang bentuknya adalah yang berikutnya, yang X lebih X kurang dari itu ya. Yang bentuk kedua adalah X kurang dari A. Kita ambil X-nya adalah A-nya, maaf ya, A-nya kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari 3 berarti kita garis ini. Nah, 3 itu posisinya di sebelah kanan sumbu Y ya. Jadi ini 3-nya. Karena ini tandanya tidak sama dengan, maka putus-putus. Kurang dari 3 apa saja? 2, 1, 0, dan min seterusnya ya. Jadi arahnya di sebelah kiri garis persamaan ya. Sebelah kiri persamaan ya. Persamaannya adalah di sini adalah X sama dengan 3. Yang berikutnya X yang ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat adalah X lebih atau sama dengan min 3. Oh maaf ya, tadi lebih, oh kurang, maaf ya, di sini kurang. Ini kurang ya. Ini sudah ada ya bentuk ini. Kurang, jadi ini juga kurang. Kurang atau sama dengan min 3. Nah, saya garis di sini
Posisi min 3 itu adalah sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Kurang dari min 3, ini anggap min 1, min 2, min 3 sebelah sini. Maka karena ini garisnya termasuk ya sama dengan, maka ini garisnya tidak putus-putus. Jadi posisi kurang berarti sebelah kiri. Kurang dari min 3 adalah min 4, min 5 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita garis seperti ini. Daerah yang kita arsir itu adalah daerah penyelesaian ya. Jadi kita lihat kalau X-nya lebih dari min 2 berarti posisinya di sebelah kanan garis. Yang lebih adalah posisi sebelah kanan garis. Tetapi yang kurang itu adalah sebelah kiri garis atau persamaan. Ini tadi persamaannya adalah X sama dengan min 3. Setelah bentuk pertidaksamaan ya, yang bentuknya yang sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya kita coba yang sejajar dengan sumbu X. Yang A ya, yang B ya. Bentuk Y lebih dari A, Y lebih atau sama dengan A, Y kurang dari A, ya. Kemudian Y kurang atau sama dengan A. Nah, kita coba yang pertama. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kita coba yang pertama. Misalnya Y-nya itu lebih dari min 3. Maka kita garis kartesiusnya, koordinat kartesiusnya kita garis. Min 3 posisinya di, ini karena Y ya, berarti min 3-nya di bawah. Min 3. Nah, karena ini lebih tidak sama dengan, berarti garisnya adalah putus-putus. Untuk sumbu Y, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Untuk yang sejajar sumbu X ini, kita arsir kemana? Kalau lebih dari min 3 siapa? Min 2, min 1, 0 dan seterusnya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi arsirnya ke atas ya. Yang kedua, kita coba bentuk yang kedua dengan misalnya ini sumbu Y, sumbu X, Y lebih atau sama dengan 2. Berarti kita taruh Y-nya sama dengan ini kan Y, garis ini garis Y sama dengan min 3. Maka kita buat garis Y sama dengan 2. Dan Y sama dengan 2 termasuk ya, karena itu ada sama dengannya. Nah, kalau lebih, berarti lebih ke atas ya. Ke atas garis. Oke ya, tapi tidak putus-putus. Dan yang bentuk yang ketiga adalah Y yang kurang dari A. Yang kurang dari A kita ambil misalnya contohnya Y nya 3. Y ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita ambil yang kurang dari misalnya ini, putus-putus ya. Kita ambil Y yang kurang dari 4. Putus-putus, berarti ini titik 4 ya. Kalau garis ini sendiri adalah Y sama dengan 4. Oke ya. Kalau kurang, posisinya ke bawah. Nah, itu ya. Ini yang gambar yang ke-3. Kemudian gambar yang terakhir, Y yang kurang atau sama dengan A. Kita ambil garis Y kurang atau sama dengan min 2. Nah, berarti kita garis seperti ini ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Karena itu Y itu sama dengan min 2 itu sejajar sumbu X, itu taruh min 2-nya di sini.
karena ini ada sama dengannya, maka garisnya bukan putus-putus ya. Nah, ini namanya, ini min 2 ya. Ini Y sama dengan min 2. Arahnya kemana? Kurang berarti ke bawah ya. Ke bawah garis. Nah, sudah ya. Ini bentuk yang keempat. Nah, kalau kita simpulkan ya. Yang pertama bentuk X lebih atau sama dengan A, X lebih dari A. Ini arsiran sebelah garis sebelah kanan ya. Sebelah kanan, maaf ya. Kanan garis X sama dengan A. Kemudian yang kedua, bentuk X kurang atau sama dengan A, X kurang dari A, maka ini arsiran sebelah kiri garis X sama dengan A ya. Oke. Kemudian yang bentuk yang ini bentuk A ya, bukan B1 ya. Bentuk yang B itu ada 2 ya. Yang pertama bentuk Y lebih atau sama dengan A, Y lebih dari A, itu arsiran di atas garis Y sama dengan A. Kemudian yang kedua, bentuk Y kurang atau sama dengan A atau Y kurang dari A, arsiran di bawah garis Y sama dengan A ya. Itu ya bentuk pertidaksamaan satu variabel. Bentuk yang kedua adalah pertidaksamaan linier dua variabel ya. Tadi satu variabel, dua variabel. Saya ambil contoh langsung ke soal ya. Buatlah sketsa grafik. Yang pertama saya coba 4x plus 3y kurang dari 12. Yang kedua 2x min 3y lebih atau sama dengan 18. Yang ketiga 5x plus 2y lebih dari min 20. Yang keempat 3x min 4y kurang dari atau sama dengan 32. Kita mencoba soal yang pertama. Mau kita jawab ya. Yang pertama, bentuknya adalah 4x plus 3y kurang dari 12. Ingat ya, batas, garis batas itu adalah 4x plus 3y sama dengan 12. Dia selalu batasnya ini ya. Pembatas. Kita nggak tahu di atas garis itu atau di samping kiri atau kanannya atau di bawah. Tapi kita buat garis batas dulu. Ingat, 4x tambah 3y, bentuk ini kita bisa buat menjadi bentuk apa? X per A, Y per B sama dengan 1. Satu-satunya cara untuk membuat ini adalah kita lihat. Kalau 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 3, gampang ya, kita buat seperti ini. Kita bagikan dengan 12, bagi dengan 12. Hasilnya apa? 4 per 12 sama saja dengan apa? X per 3. 3 per 12 jadi Y per 4 ya. 12 per 12 adalah 1. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka titik potong sumbu X adalah 3,0.
dan titik potong sumbu Y adalah 0,4. Kalau kita gambarkan, nah, garis seperti ini ya, kita gambarkan, kita sketsa ya. Berarti 0,3 ya, 3,0 maaf ya, 3,0 di sini. 4-nya anggap di sini ya. Nah, 4. Nah, kita ingat garisnya apa? Karena tidak ada sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Ini yang namanya garis 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, gimana caranya mengarsir daerah penyelesaian? Karena ini pertidasamaan, maka daerah penyelesaiannya itu adalah bentuk arsiran. Nah, kita coba. Kalau syaratnya ya, kita selidiki dengan titik pangkal atau 0,0 ya. Ini titik 0,0 di sini ya, titik O. Nah, selidiki apakah ini termasuk dalam penyelesaian atau tidak. Kalau dia termasuk penyelesaian, berarti arahnya menuju titik 0,0. Misalnya gini, 4x ditambah 3y kurang dari 12, masukkan titik 0. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 12. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Berarti 0 itu kurang dari 12. Betul tidak pernyataan ini? Pernyataan betul ya. Berarti jawabannya ini ada termasuk penyelesaian. Berarti 0,0 termasuk penyelesaian. Jadi kita arsir ke arah 0,0. Nah, kita arsir ya. Jadi ini penyelesaiannya. Oke ya. Nah, sekarang ini penyelesaiannya ya. Jadi soal yang kedua. Yang kedua, 2x min 3y lebih atau sama dengan 18. Kita bikin batasnya. Batasnya adalah garis 2x min 3y sama dengan 18. Kita bentuk. 18 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Berarti kita bagikan dengan 18. Berarti 2 dibagi 18 adalah 1/9 ya, berarti x per 9. 3 dibagi 18 adalah 1/6 ya, berarti y per 6. 18 bagi 18 adalah 1. Jadi titik potong sumbu y x-nya adalah 9,0. Sedangkan titik potong sumbu y-nya adalah, ini karena negatif ya, negatif berarti 0,-6. Jadi kita bikin grafiknya, berarti 9,0, berarti arahnya ke sini ya. Nah, 9,0 ini sumbu x, ini sumbu y, ini 0,-6, berarti 9-nya di sini. Ini 9,0, 0,-6 ke bawah. Karena ini garisnya lebih dari atas sama dengan, maka kita garis garis lurus, tidak putus-putus. Tinggal kita arsir. Kemana arah arsirnya? Kita coba. 2x min 3y itu lebih dari 18. Selidiki dengan menggunakan 0,0. Nah, sekarang 2 kali 0 min 3 kali 0, apakah lebih atau sama dengan 18? 2 kali 0, 0. Kurang 0 adalah 0. Lebih atau 18. Ini pernyataan ini salah ya. Pernyataan salah. Artinya apa? 0,0 bukan penyelesaian. Kalau 0,0 bukan penyelesaian, jadi kita hindari. 0,0 kan posisinya di sini. Jadi kita hindari 0,0. Jadi kita ke bawah. Ini 0,0 ya, titik 0,0. Kita hindari berarti ke bawah. Nah, itu daerah arsir ya. Oke. Dan sekarang yang ketiga. 5x plus 2y itu lebih dari min 20. Bentuk ini garis batasnya
adalah 5x plus 2y sama dengan min 20. Kalau bentuk ini masih bisa kita gunakan bentuk x per a plus y per b sama dengan 1 ya. Kalau bikin 1, 20 berarti dibagi dengan min 20. Jadi 5 per min 20 adalah min 1/4 ya. Kemudian 2 bagi min 20 adalah 1/10 atau y per 10 sama dengan min 20 bagi 20 adalah 1. Jadi titik potong sumbu x-nya adalah min 4,0, titik y-nya adalah 0, min 10. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ke sebelah sana. Ini 4, di sini ya. Ini min 4-nya, 10-nya anggap di sini ya. Nah, karena ini kurang lebih dari, berarti nggak ada sama dengannya, maka garisnya adalah putus-putus. Tinggal kita cari arsiran. Selidiki dengan apa? Selidiki dengan titik O 0,0. Titik. Nah, kita selidiki ya. 5x ditambah 2y lebih dari min 20. 5 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari min 20. Ini 0 lebih dari min 20. Betul ya? 0 itu lebih dari 20. Pernyataan betul. Jadi apa? 0,0 adalah titik penyelesaian. Termasuk titik penyelesaian ya. Nah, jadi kita arsirkan kemana? Ke arah 0,0. Sekarang bentuk yang ketiga sudah, bentuk yang keempat soalnya adalah 3x min 4y kurang dari atau sama dengan 32. Perhatikan ya, kalau bentuk ini bukan nggak bisa ya menjadi x per a plus y per b sama dengan 1, sama-sama dibagi 32. Ini masih dalam bentuk pecahan. Cara gampangnya gini, ini garis batasnya ya. Saya pernah ajarkan bentuk cara penyelesaian bentuk seperti ini adalah dengan memasukkan ke salah satu titik memotong sumbu x ya. Kalau memotong sumbu x di mana? Motong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0 ya. Berarti 3x min 4 kali 0 itu sama dengan 32. Maka 3x itu sama dengan 32. X-nya itu adalah 10 2/3. Jadi titik potongnya adalah 10 2/3,0. Oke ya. Kemudian memotong sumbu y. Artinya apa? Berarti x-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0 dikurang 4 kali y itu sama dengan 32. Min 4y, 32 bagi min 4 adalah min 8 ya. Y-nya adalah min 8. Jadi titik potongnya adalah 0, min 8. Jadi bentuknya seperti itu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan, yang satunya ke bawah ya. Yang satunya 10 2/3, min 8 itu di bawah sumbu x ya. Min 8. Nah, jadi kalau kita garis nih tandanya lebih atau sama dengan, berarti garisnya lurus ya, tidak putus-putus. Nah, tinggal kita tes 0,0 masuk nggak? Berarti 3x min 4y kurang atau sama dengan 32. Kita masukkan 3 kali 0 min 4 kali 0 kurang dari 32. Ini 0 ya. Ini 0 kurang dari atau sama dengan 3. Betul nggak? 0 kurang atau sama dengan 32. Salah ya. Kalau salah berarti 0,0 kita hindari. Berarti arahkan daerah yang tidak ada 0,0. Jadi seperti ini. Ya. Arahkan ke situ ya.
Nah, jadi gampang ya kalau kita membuat grafik dari pertidaksamaan linier. Demikian materi kita pada hari ini, yaitu pertidaksamaan linier. Yang pertama berbentuk batas garis yang sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y, yang sering dinyatakan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang kedua adalah pertidaksamaan linier dua variabel.